Presiden pada Erlangga sama Pak Surya Paloh. Siapa sih wakilnya Anies ini? Jadi ILT juga ikut pola Pak Jokowi. Sebetulnya yang nentuin memang Pak Jokowi. Bilang aja, tanya aja Pak Jokowi kan siapa yang dia mau. Kan semua kita dikunci di situ tuh. Pak Jokowi maunya siapa itu. Jadi menjawab pertanyaan ini sama seperti menjawab apakah sambal ganja itu ganja, kira-kira begitu kan. Tapi kita mau teruskan analisisnya. Tentu ada banyak peluang tuh. Akhirnya muncul tokoh-tokoh. Secara formal tentu kapasitas dari AHY melekat pada partainya tuh kan, itu soal threshold. Tetapi soal kapasitas individual, Ibu Susi juga tentu dimungkinkan oleh sejarah karena perjalanan Ibu Susi mirip-mirip Anies gitu kan, di obok-obok di dalam kabinet. Nah ini yang jadi soal nanti kalau kita mau memastikan sesuatu sambil kita merekam psikologi Pak Jokowi. Kan sebetulnya analisis macam ini tergantung pada psikologi Pak Jokowi kan. Sama seperti Pak Jokowi mungkin suruh Erlangga, kamu mending nempel dulu ke Ganjar tuh supaya nanti tinggal dua calon tuh, Prabowo dan Ganjar kira-kira. Jadi kita mau baca itu. Jadi bagi saya lebih penting adalah memastikan Anies ada di dalam putaran pemilu, itu lebih penting dulu tuh. Nah soal wakil presiden kan itu yang paling bagus ya tunggu aja sampai ke belakang. Kan ini baru November tuh. Jadi saya anjurkan Anies jangan sebutin dulu deh. Ikutin aja permainan ini tuh. Sampai di ujungnya di bulan November tuh. Nah kisi-kisinya tentu penting, yaitu orang yang atau semangat perubahannya itu melampaui kasakusuk yang sekarang lagi dilakukan oleh banyak tokoh kan. Banyak tokoh yang mau menganggap perubahan, tapi dia nggak mau atau mereka nggak mau meninggalkan kenikmatan posisi itu. Nah orang semacam AHY tentu nggak punya niat lagi untuk ambil posisi lain selain wakil presiden. Ibu Susi tiba-tiba muncul di dalam radar publik karena Ibu Susi memberi sinyal tentang apa yang boleh saya sebut urgensi melakukan suksesi lebih cepat. Jadi Susi sebetulnya datang sebagai katalisator. Nah kalau Susi nggak jadi juga nggak apa-apa, yang penting nama Susi dimunculkan. Kan orang merasa kok kapasitas Ibu Susi itu tiba-tiba hilang, padahal dia belum maksimal di kabinet Pak Jokowi. Jadi orang menunggu sebetulnya satu kejutan dari pihak oposisi untuk datang dengan satu nama itu. Bahwa itu adalah soal transaksi antara Nasdem, PKS dan Demokrat, itu urusan mereka lah. Bagi saya urusan saya adalah mempercepat perubahan politik, itu aja dalilnya. Apakah AHY bisa mempercepat? Pasti bisa tuh. Apakah Susi bisa? Pasti bisa juga tuh. Jadi potensi-potensi itu sebetulnya ada. Nanti dalam 1 minggu ke depan juga mungkin ada tokoh lain tuh yang dengan kapasitas yang sama mengakui keadaan lalu ambil risiko untuk hadir di dalam pertarungan politik hari ini kan. Jadi itu intinya tuh. Nah, tetap kita mesti jawab siapa yang akan jadi wakil presiden. Itu adalah keputusan Anies Baswedan yang sebetulnya sudah agak telat sebab dia janji itu setelah pulang dari haji. Tapi melihat perkembangan hari-hari ini sebaiknya ditunda aja. Bilang aja sama Anies, atau Anies bisa bilang udah ada di kantong kanan saya tadi. Tapi sekarang saya pindahin dulu kantong kiri ya, kira-kira tuh. Karena ada yang mau masuk kantong kanan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.